Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tipe dari sebuah tree, yaitu Fibonacci tree. Mungkin Fibonacci heap tree. Mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah yang namanya balance tree, kemudian istilah heap tree, kemudian ada binomial heap tree, dan juga sekarang kita akan coba belajar terkait dengan Fibonacci heaps gitu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tujuan dari Fibonacci heap ini? Oke, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan Fibonacci heap. Tetapi sebelum kita membahas lebih detail, kita harus review beberapa hal. Yang pertama, kita akan review dulu apa itu heap tree. Dan setelah itu kita akan mencoba membahas terkait dengan binomial heap tree. Dan baru kemudian kita akan belajar tentang Fibonacci heap tree. Oke, kita masuk yang pertama yaitu terkait dengan bit review. Jadi review awal tentang apa itu heap tree. Jadi kalau kalian belum begitu paham tentang heap tree, mungkin ini akan saya berikan sekilas pengetahuan apa itu heap tree dan manfaatnya apa sih sebenarnya ketika kita membuat sebuah tree dalam bentuk heap tree. Jadi heap tree ini sebenarnya merupakan sebuah tree gitu ya, di mana karakteristiknya itu adalah node atas gitu ya. Node parents itu biasanya lebih kecil nilainya dari node anak-anaknya gitu ya. Node parent ini nilainya lebih kecil dari anak-anaknya gitu. Nah, kalau kita mendefinisikan seperti itu, maka itu disebut sebagai min heap. Jadi min heap ini adalah sebuah heap tree di mana parentnya itu memiliki nilai atau value yang lebih kecil dari anak-anaknya. Ini yang disebut sebagai min heap. Oke, sebagai contoh misalnya 7 gitu ya. Ini 7, kemudian kita punya 9, kemudian di sini 8 gitu ya. Kemudian di sini 10 gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian misalnya ini 11, kemudian ini 12 gitu ya. Ini kebetulan saya menggunakan 3 parent gitu ya. Kemudian ini misalnya adalah 13 gitu ya. Kemudian ini adalah misalnya ini adalah 14. Nah, yang ini kita juga bisa mengatakan sebagai sebuah min heap tree. Meskipun ini bukan binary ya, tapi memang ada beberapa anaknya. Nah, kalau kita lihat parentnya ini angka 7 itu memiliki nilai yang lebih besar dari anak-anaknya. Jadi parent 7 ini, node 7 ini memiliki 3 anak, yaitu angka 9, angka 8, dan angka 10. Dan kesemuanya ini memiliki nilai yang lebih besar dari 7 seperti itu. Sedangkan untuk node 9 juga sama, dia memiliki 2 anak yang nilainya ini lebih besar dari 9. Node 8 juga sama, dan node 10 juga sama. Dan inilah yang disebut sebagai min heap tree. Kita tidak peduli seperti apa sih urutan anak-anaknya, apakah 8 sebelah kiri atau mungkin 9 sebelah kiri, itu kita tidak peduli. Yang kita pedulikan hanya bahwa anak-anaknya ini gitu ya, memiliki nilai yang lebih besar dari bapaknya atau dari parentnya. Sedangkan untuk yang saudara-saudara sebelahnya ini urutannya tidak peduli. Nah, ini yang pertama yang disebut sebagai min heap tree. Kemudian untuk yang kedua ini adalah max heap tree gitu ya. Jadi max heap tree ini sebaliknya gitu. Kalau di dalam min heap tree, parentnya itu memiliki nilai yang lebih kecil dari anak-anaknya. Kalau di dalam max heap tree sebaliknya, parentnya ini memiliki nilai yang lebih besar dari anak-anaknya. Misalnya ini 14, kemudian bawahnya ini adalah misalnya 11, itu. Yang ini kemudian 13 gitu ya. Kemudian ini 11 ini memiliki anak lagi 10, kemudian ini 8, kemudian 13 ini memiliki anak misalnya 7, kemudian ini 13 memiliki anak 6. Nah, ini adalah merupakan sebuah max heap tree. Jadi sekali lagi, max heap tree itu memiliki nilai di mana parentnya itu memiliki nilai lebih besar dari anak-anaknya. Gitu. Sebuah node gitu. Sebuah node memiliki nilai lebih besar dari anak-anaknya. Sedangkan yang min heap, sebuah node gitu, sebuah tree yang di mana setiap node-nya itu memiliki nilai yang lebih kecil dari anak-anaknya. Itu min heap. Sedangkan
maksib itu tidak. Nah, kalau kita punya contoh misalnya ini adalah 7 gitu ya. Kemudian ini 3, kemudian ini misalnya 10, kemudian di sini ternyata kita masukkan ini angka 5. Nah, ini bukan merupakan sebuah heap. Kenapa? Karena ini tidak konsisten ya. Jadi 7 ini dia itu memiliki anak, misalnya anaknya 7 ini lebih kecil, tapi yang 10 lebih besar. Kemudian 3 ini anaknya lebih besar, artinya ini tidak konsisten. Karena ini tidak konsisten, maka ini bukan disebut sebagai heap tree. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana sih cara membuat sebuah heap tree, silakan coba kalian pelajari cara-cara membuat heap tree itu ya. Karena memang kita perlu paham dulu definisi dari sebuah heap tree. Oke, mungkin saya bisa menghapus gitu ya. Jadi ketika saya misalnya, saya akan memberikan salah satu contoh gitu. Bagaimana sih kita membuat sebuah heap tree? Asumsikan heap tree-nya ini adalah binary. Binary di sini artinya adalah setiap node itu memiliki setidaknya atau maksimal 2 anak saja. Gitu ya. Oke, ini saya hapus satu persatu dulu. Ini agak sedikit lumayan. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian misalnya ya, ini saya hapus juga. Misalnya saya memiliki angka 7, 6, 8, kemudian 9, kemudian 3. Nah, kita awali dengan angka 7. Berarti 7 kan di sini ya. Oke, 7. Nah, kemudian ini kita pengen bikin apa nih? Kita pengen bikin min heap misalnya, min heap ya. Jadi ini kita abaikan, kita bikinnya min heap gitu, min heap. Nah, ini 7, kemudian 6. Tuh, 6 ini akan diletakkan di sebelah kiri gitu. Karena kan memang peletakan itu ketika ada data baru, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, seperti itu. Nah, ini 6. Nah, kita cek, kita pengennya adalah min heap. Nah, karena kita ingin min heap, ternyata ini parentnya lebih besar dari anaknya. Oleh sebab itu kita perlu lakukan penukaran. Maka ini jadi 6 dan ini jadi 7. Seperti itu ya. Kemudian data berikutnya 8. 8 ini sudah oke ya. 8 karena anaknya 6 ini lebih besar, yaitu 8. Kemudian 9. 9 ini juga sudah oke. Jadi tidak masalah ya. Kemudian terakhir 3. 3 ini ternyata 3 itu lebih kecil dari 7. Berarti ini 3 dan 7 ini harus ditukar. Jadi ini akan jadi 3, ini akan jadi 7. Nah, ternyata 3 dengan ini juga harus ditukar karena 3 itu lebih kecil dari 6. Maka sekarang ini 6 dan ini adalah 3. Nah, inilah hasil dari heap tree dari data 7, 6, 8, 9, dan 3. Sekarang kita akan fokus saja di min heap ya. Sebenarnya memang ada max heap dan juga ada min heap. Tapi nanti ketika kita belajar tentang binomial heap atau mungkin Fibonacci heap, maka biasa kita akan merefer kepada min heap tree. Oke, ini sekilas review tentang heap tree. Nah, sekarang kita masuk ke review tentang binomial heap tree gitu ya. Nah, sekarang kita binomial ini apa sih? Binomial heap tree itu merupakan sebuah heap tree yang merupakan sekumpulan dari binomial tree. Gitu ya. Jadi binomial tree ini binomial heap tree ini merupakan sekumpulan dari binomial tree gitu ya. Di mana binomial tree ini memiliki nilainya BK. BK ini, K ini merupakan mungkin kita bisa menganggap sebagai levelnya. Itu ya. K ini levelnya, kemudian dia merupakan sebuah heap juga gitu. Jadi nanti di dalam binomial itu kita mengenal istilah B0, artinya binomial tree level 0, kemudian ada binomial 1, B1, kemudian B2, B3, dan begitu seterusnya. Gitu ya, ini binomial 0, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa sih penampakan dari binomial tree. Gitu ya. Nah, secara teori binomial tree itu, kalau kita memiliki sebuah BK ini ya, BK ini merupakan gabungan dari dua buah BK-1 dan BK-1. Jadi kalau di sini adalah B4, jadi B4 itu merupakan gabungan dari B3 dengan B3 gitu ya. Nah ini B4 itu gabungan dari B3 dengan B3. B2 apa? B2 itu merupakan gabungan dari
B3 itu merupakan gabungan dari B2 dan B2. B2 itu apa? B2 itu merupakan gabungan dari B1 dan B1. Sedangkan B1 ini merupakan gabungan dari B0 dan juga B0. Nah, setiap tree yang hanya memiliki satu buah node ini disebut sebagai B0 gitu ya. Ini adalah B0. Kenapa? Karena dia memiliki satu node saja. Mungkin teman-teman masih ingat segitiga Pascal gitu ya. Segitiga Pascal ini kan ada satu, kemudian ini ada ini 1, 1, kemudian ada 1, 2, 1, kemudian ada 1, 3, 3, 1 gitu ya. Ini ada kaitannya dengan binomial tree. Jadi ini adalah level 0. Jadi ketika level 0 gitu, maka dia akan memiliki satu buah node. Sedangkan level 1 itu dia akan memiliki dua buah node. Gitu ya. Level 2 dia akan memiliki sebanyak 1, 2, 3, 4 node. Level 3 ini akan memiliki sebanyak 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Jadi dia akan memiliki sebanyak 8 node. Itu ya. Ini definisi dari binomial tree. Sedangkan kesekumpulan dari binomial tree ini disebut sebagai binomial heap tree. Nah, jangan lupa binomial tree ini juga merupakan sebuah heap tree, yaitu sebuah min heap tree. Oke, kita contohkan. Ini adalah B0. Bentuknya seperti ini ya. Jadi B0 ini hanya satu node. Sedangkan B1 ini bentuknya tuh seperti ini. Dia dua node, gitu ya. Ingat 1, 1, 1, 1, 2, 1. Sedangkan B2 ini merupakan gabungan dari B1 ditambah dengan B1. Nah, ini kalau B1 ini merupakan gabungan dari B0 dan juga B0. Nah, kita lihat B3 ini juga merupakan gabungan dari B2, kemudian ini juga B2 gitu ya. Ini B2. Nah, kalau kita perhatikan B3 ini sebenarnya adalah B2 ditambah dengan B1 ditambah dengan B0. Seperti itu ya. Kemudian B4 ini juga merupakan, ini B3 nih. Kalau teman-teman lihat, ini juga B3. Tapi ketika B3 kita pecah lagi, B3 ini adalah B2, B1, B0. Maka B4 ini adalah B3 tambah B2 tambah B1 dan tambah B0. Nah, inilah yang disebut sebagai binomial heap tree gitu ya. Jadi kita perhatikan ini. Jadi ini 1, 3, 3, 1. Ini 1, 2, 1. Nah, ini 1, 2, 1. Ya, ini 1, 1. Dan ini hanya 1. Nah, ini sama saja dengan yang 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam level 5. Seperti itu ya. Nah, ini jadi definisi binomial heap tree ini sekarang adalah BK itu sama saja dengan BK-1 digabungkan dengan BK-2, begitu saja sampai B2, B1, dan juga B0. Jadi tadi kita sudah menunjukkannya bahwa itu adalah sebuah binomial heap tree. Oke, sekarang kita akan mencontohkan. Misalnya saya punya sebuah data gitu. Misalnya 7, kemudian ini 8, misalnya ini 6, kemudian ini 3, kemudian ini 2, ini 1, ini 6 gitu ya. Nah, angka 7 sama angka 8 gitu ya. Awalnya ini adalah, ini untuk binomial tree ya, untuk binomial dulu ya. Angka 7 dengan angka 8 awalnya 7 gitu ya. Kemudian ini menjadi 8 gitu ya. Nah, yang namanya binomial heap tree itu merupakan sekumpulan dari sekumpulan dari binomial tree level-level di bawahnya gitu. Artinya sebisa mungkin memang levelnya itu tidak double gitu. Nah, kalau kita perhatikan 7 sama 8 ini kan sama-sama level 0 ya. Karena sama-sama level 0, 7 ini level 0, kemudian 8 ini level 0, maka kita harus menggabungkan dua ini gitu, supaya menjadi level 1. Maka ketika kita akan menggabungkan ini gitu ya, yang akan jadi parentnya itu adalah yang nilainya lebih kecil. Oleh sebab itu, sekarang 8 akan menjadi anaknya 7. Berarti ini sudah masuk ke dalam B1.
gitu ya. Kemudian kita masukkan angka 6 gitu. Angka 6 sudah oke, tidak masalah ya angka 6. Artinya ini B1 dan ini B0, tidak yang double, jadi tidak masalah. Kemudian kita masukkan angka 3. Nah, ketika kita memasukkan angka 3, ini B1, ini B0, ini B0 gitu. Nah, karena ini ada B0, maka ini harus kita gabungkan supaya tidak ada B0 yang double. Maka sekarang nilainya ini jadi 3, kemudian ini jadi 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini B1, ini B1. Nah, karena ini sama-sama B1, maka kita harus menggabungkan ini karena nggak boleh ada yang B-nya double gitu kan. Maka sekarang ini akan menjadi, karena 7 itu lebih besar dari 3, maka 7 ini akan jadi anaknya 3. Kemudian ini dia akan jadi 8. Maka dia sudah masuk ke dalam B2. Itu ya. Kemudian kita masukkan 2. Gitu ya. 2 oke, ini ini B2, ini B0 gitu ya. Kemudian kita masukkan angka 1, ini adalah B0. Ini karena sama-sama B0, maka kita harus gabungkan ini. Gitu ya. Ini kita gabungkan, maka sekarang ini jadi 1, ini jadi 2. Nah, sekarang yang terakhir adalah 6. 6 ini adalah apa? 6 ini B1. Nah, sekarang kita punya ini adalah B2 gitu ya. Ini B1, kemudian ini B0 gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal kita gabungkan. Nah, inilah yang disebut sebagai binomial history. Di mana ini ya, parent dari B ini, parent ini nanti akan ditunjuk oleh pointer. Jadi ini ya mungkin ini parent, 3 parent, 1 parent, 6 juga parent. Tapi di antara 3 parent ini yang paling kecil mana? Yang paling kecil ini adalah yang ini, 1. Berarti ini adalah, mungkin kita bisa menganggap inilah ketuanya seperti itu ya. Parent. Maka di sini kita bisa menganggap B2, B1, B0. Benar ya? B2, B1, B0. Oke. Sekarang B2, B1, B0 kalau ini dikaitkan dengan bilangan biner, maka B0-nya itu ada, B1-nya itu ada, B2-nya itu ada, maka totalnya ini akan menjadi 7. Jadi 7 ini adalah jumlah not dari binomial tree. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya B0 ada, B2 ada, tapi B1-nya tidak ada, maka totalnya adalah 5. Kalau kita lihat di dalam binary-nya itu adalah 1, 0, 1. Nilainya adalah 5. Nah, ini hubungan antara binomial, heap tree dengan binary. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, bagaimana sih caranya membuat sebuah binomial heap tree. Jadi binomial heap tree ini bahkan sekumpulan dari binomial tree yang memiliki sifat seperti heap tree. Gitu ya. Sekarang tujuannya apa sih kita membuat binomial heap tree itu gabungan? Kenapa nggak sekalian bikin heap tree saja gitu? Nah, sebenarnya seperti ini. Ketika asumsikan gitu. Asumsikan kita punya sebuah data, ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga gitu. Kalau kita memiliki 3 buah data, kemudian kita jadikan satu buah tree gitu ya, satu buah tree, maka ketinggian tree itu akan jadi lebih tinggi. Ketika ketinggian tree itu jadi lebih tinggi, ini biasa akan sangat menyulitkan, akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pencarian gitu ya. Karena kan semakin dalam, semakin tinggi ketinggian sebuah tree, itu maka dia rekursif itu akan semakin dalam. Nah, untuk mencegah itu, makanya udah kita gabungkan saja adalah parent dengan parentnya saja seperti itu. Nanti ketika pencarian, ya ini adalah mungkin ibaratnya ini satu parent, ini parent lainnya. Ketika kita melakukan pencarian, nanti dicek ini ada di parent mana gitu. Artinya nanti proses pencarian itu akan jauh lebih cepat seharusnya dibandingkan ketika kita menjadikan sebuah satu tree saja. Itu ya. Jadi memang ini dianggap sebagai sebuah binomial heap tree. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Fibonacci heap. Fibonacci heap ini konsepnya itu sebenarnya sama seperti pada binomial heap. Jadi Fibonacci heap ini sebenarnya motivasi awalnya itu adalah untuk mengimprove algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra ini merupakan salah satu algoritma untuk mencari jalur terpendek.
Nah, biasanya kan di dalam algoritma Jigsaw itu salah satu metode itu kita ada menginsert node, kemudian mendelete node, kemudian dan sebagainya. Nah, ketika kita hanya menggunakan heap biasa, menginsert dan mendelete ini membutuhkan proses yang banyak karena semakin lama data semakin banyak, maka ketinggian dari sebuah tree itu akan semakin tinggi. Tapi dengan sistem Fibonacci heap itu nanti ketinggiannya itu tidak akan terlalu tinggi gitu ya. Nah, karena Fibonacci ini itu mirip seperti dengan binomial heap, cuma bedanya ini sedikit tidak terlalu rigid gitu dibandingkan dengan binomial. Kalau binomial kan setiap ada tambah data gitu, setiap kita nambah data itu selalu dicek ada yang double nggak, B0-nya, B1-nya, B2-nya dan seterusnya. Kalau double digabung, tapi kalau nggak double ya nggak usah gitu. Nah, kalau untuk Fibonacci heap ini tidak, dia tuh lazily defer consolidation. Jadi proses konsolidasinya atau proses penggabungan itu dilakukan sampai ada proses yang namanya delete min gitu ya. Jadi setelah proses delete min baru dia melakukan konsolidasi. Kalau nggak ada proses delete min itu tidak mungkin akan dikonsolidasikan atau mungkin digabungkan. Nah, apa sih proses konsolidasi? Proses konsolidasi itu mencari apakah ada tree gitu, ada heap tree yang yang levelnya tuh sama gitu. Kalau ada tree yang levelnya sama, itu sebaiknya digabungkan jadi satu. Ini sudah agak-agak mirip dengan binomial heap. Oke, kita akan coba. Nah, ini contoh. Jadi setidaknya di dalam Fibonacci heap itu akan ada 3 struktur. Yang pertama, seperti binomial heap, Fibonacci heap ini merupakan heap tree gitu ya. Heap ordered tree. Nah, ini min heap. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Fibonacci heap ini dia terdiri dari 5 tree. Heap tree. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, ini adalah 5 heap gitu ya. Nah, heap yang pertama itu urutnya 17, heap yang kedua itu 24, heap yang ketiga itu 23, heap yang keempat 7, heap yang kelima itu 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini sama-sama parent digabungkan jadi satu, tapi nanti pointer atau mungkin variabel itu akan menunjuk ke yang paling kecil, atau mungkin kita nyebut sebagai ini adalah ketuanya gitu ya. Jadi ini kumpulan dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 heap. Ini adalah Fibonacci heap. Nah, perbedaannya dengan binomial, di binomial kan polanya sudah pasti ya. 1, 2, 1, 1, 3, 1. Tapi kalau di heap itu tidak. Nah, ini tidak ada pola seperti binomial, jadi ini bebas. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang kedua ini adalah maintain pointer to minimum element. Jadi ketuanya itu adalah selalu yang paling kecil di antara para parent gitu. Parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, dan parent 5. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil ini adalah yang 3. Artinya 3 ini akan dijadikan sebagai ketua atau mungkin super parent seperti itu. Nah, kemudian juga ada set of mark. Jadi kita memungkinkan bagi kita untuk menandai sebuah node gitu. Misalnya ini kita tandai atau mungkin kita tandai. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam Fibonacci heap itu ada notasi. Jadi notasi n ini disebut sebagai jumlah node pada heap tree, pada Fibonacci heap ya. Jumlah node-nya 14 gitu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian jumlah tree-nya berapa? Jumlah tree-nya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada rang X. Rang X ini adalah jumlah children dari node X. Jumlah children-nya berapa? Misalnya ini ya, ini rank mana? Ranknya 3 ini. Ini untuk node ini ranknya 3. Kenapa? Karena anaknya ada 3. 1, 2, dan 3. Kemudian ada max, ini ya, rank H. Jadi rank H ini maksimal rank dari setiap node yang ada pada heap. Nah, kalau kita lihat, ini ranknya 3, kemudian ini ranknya 0, ini ranknya 0, kemudian ini ranknya 2, ini ranknya 1. Maka nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimal adalah 3, maka rank H-nya adalah 3. Kemudian max H itu adalah number jumlah dari node yang ditandai, yaitu 3. Oke, ini adalah notasi dari Fibonacci heap, seperti itu ya. Nah, sekarang
Kita lanjut. Nah, di dalam proses Fibonacci heap itu akan ada mekanisme insert. Jadi ada dua operasi ya, insert dan delete. Ketika proses insert, kita tidak akan pernah melakukan yang namanya konsolidasi. Artinya kita harus mengecek nih apakah ada yang double levelnya atau tidak gitu. Itu tidak perlu. Tetapi proses konsolidasi itu hanya dilakukan ketika delete min itu dilakukan. Oke, sekarang kita lihat. Kita asumsikan menginsert 21. Maka 21 ini akan menjadi sebuah tree independen. Gitu ya. Nah, 21 ini sebuah tree, di mana tree ini hanya terdiri dari satu node. Nah, ini nanti akan bergabung dengan 5 tree lainnya. Makanya ketika kita menginsertkan 21, hasilnya hanya seperti ini saja gitu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita punya 6 tree. Nah, bagaimana dengan min? Minnya tetap 3. Kenapa? Karena 21 ini masih lebih besar dari 3. Oke, ketika kita melakukan proses insert, gitu ya, proses insert ini hanya melakukan proses itu hanya O1 saja. Gitu. Kemudian perubahannya juga O1, kemudian ini juga hanya O1. Artinya memang sangat cepat prosesnya dibandingkan ketika kita menambahkan pada sebuah heap tree yang tunggal. Ketika kita menambahkan data, itu akan ada proses swap gitu ya. Nah, proses swap ini membutuhkan waktu yang tergantung dari posisi dari data atau mungkin dari itu sendiri. Tapi untuk Fibonacci heap ini prosesnya hanya satu. satu, cepat sekali. Ini keuntungan dari Fibonacci heap dibandingkan dengan heap tree. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan konsolidasi gitu, akan ada mekanisme di mana kita menggabungkan dua buah tree. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tree tersebut itu ya tidak memiliki level yang sama gitu ya, tidak memiliki node yang sama gitu ya, node yang rank yang sama gitu ya, tidak memiliki rank yang sama. Jadi kalau di Fibonacci di dalam binomial heap itu lebih kepada B0, B1, B2, tapi di dalam Fibonacci heap tree itu didasarkan pada ranknya. Misalnya kita punya tree dengan rank 2 dan tree dengan rank 3 gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih di antara dua tree ini kita ingin gabungkan, konsolidasi, mana yang akan menjadi sebuah node atau sebuah parent. Nah, parent yang tree yang pertama itu 15, tree yang kedua itu parentnya 3. Kalau kita perhatikan yang paling kecil mana? 3, maka 3 akan jadi parent utamanya. Nah, 15 ini jadi anaknya dari parent 3. Nah, yang ini adalah rank 2, yang ini rank 3 gitu ya. Yang ini akan jadi rank 4 gitu ya. Ini rank 4. Oke, itu ya. Ini proses yang disebut sebagai linking operation. Nah, proses linking operation ini cepat ya, gitu. Karena kita kan cuma menggabungkan dua buah parent saja gitu, menggunakan pointer. Dibandingkan ketika kita gabungkan, kita menggunakan operasi heap itu akan sangat lama sekali. Gitu. Nah, kemudian salah satu operasi lainnya dari Fibonacci heap itu adalah delete min. Jadi yang di delete itu hanya yang minimal gitu. Jadi kita tidak bisa mendelete data yang lain gitu. Kita hanya bisa mendelete data yang minimal. Nah, ketika kita melakukan delete min, maka akan terjadi yang namanya konsolidasi. Konsolidasi ini hanya dilakukan ketika delete min. Jadi ketika linking atau mungkin ketika insert itu tidak ada yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu terjadi setelah ini ya, setelah delete min. Nah, sekarang asumsikan kita akan menghapus angka 3. Angka 3. Maka yang terjadi ketika kita menghapus angka 3, ini kan ada 3 tree ya. Tree 1, tree 2, dan tree 3. Maka masing-masing tree ini akan menjadi sebuah tree independen. Gitu ya. Maka sekarang jadi seperti ini. Nah, karena 3 sudah dihapus, berarti sekarang ketuanya berubah jadi 7. Gitu ya. Ketuanya berubah jadi 7. Nah, sekarang ini jadi tree independen, dan ini tree independen. Nah, baru setelah ini terjadi, kita melakukan proses yang namanya konsolidasi dengan mengecek ranknya. Jangan sampai ada yang memiliki rank yang sama. Oke, kita cek satu persatu. Nah, kita cek yang dari sini dulu. Ini ranknya berapa? Yang ini memiliki rank 1 ya, gitu ya. Karena ranknya 1 ya, anaknya rank 1. Kemudian yang bawah ini berapa?
Yang bawah ranknya 2. Oke, tidak masalah. 1 sama 2 berbeda. Nah, sekarang untuk yang 23 ranknya 0. Oke, ranknya 0. Nah, sekarang ketika kita memilih 17, ternyata 17 ini memiliki rank yang sama dengan 23. Karena syarat rekonsolidasi itu adalah tidak ada dua root yang memiliki rank yang sama, maka mau tidak mau 23 dan 17 ini harus digabung. Nah, 23 dengan 17 ini digabung gitu. Nah, 17 ini karena lebih kecil, maka dia akan jadi parentnya 23. Nah, sekarang ya ini kita menggabungkan 23 dengan 17. Nah, sekarang 23 itu jadi anaknya 17. Nah, setelah kita menambahkan anak 17, ternyata ini apa namanya? Double ya. Ini kan rank 1, ini juga rank 1. Nah, karena ini sama-sama rank 1 dan ini parentnya 7, lebih kecil dari 17, maka tri yang ini akan digabungkan ke ini. Maka sekarang jadi seperti ini. Oke, karen. Nah, sekarang kita cek ternyata ranknya double. Ini rank 2 dan ini rank 2 gitu. Karena ini sama-sama rank 2 gitu ya. Maka kita perlu menggabungkan. Jadi kita menggabungkan rank yang 24 ini ke dalam tree yang parentnya 7. Maka sekarang kita akan menjadi rank 3 seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini sudah oke ya, rank 3 ini tidak sama lagi. Nah, sekarang kita masuk ini rank 1. Kemudian ini rank 0, oke, gitu ya. Kemudian ketika kita masuk sini, ini adalah rank 1. Ini rank 1 dan ini juga rank 1. Karena ini sama-sama rank 1, berarti ini harus digabung. 41 ini akan jadi anaknya 18. Itu ya. Maka sekarang seperti ini. Nah, sekarang yang terakhir ini sudah beda semua ya. Ini ranknya 3, ini ranknya 0, ini ranknya 2. Nah, karena ini ranknya sudah berbeda semua, itu maka sekarang sudah tidak masalah. Nah, inilah hasil dari konsolidasi untuk Fibonacci. Sekali lagi, konsolidasi hanya dilakukan setelah proses delete min. Kalau proses delete min-nya itu tidak dilakukan, maka itu lazy, jadi tidak dilakukan konsolidasi. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari update min gitu ya, hasil dari setelah kita menghapus delete min gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menghapus angka 7 gitu, angka 7 kita hapus gitu, angka 7 kita hapus. Nah, gitu ya, sama prosesnya seperti yang tadi gitu. Ketika angka 7 kita hapus, maka nanti anak-anaknya naik jadi atas. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih membuat sebuah Fibonacci heap gitu. Misalnya saya punya data 3, 7, 6, 8, 9, 10, 1, 2 gitu ya. Nah, awalnya saya insert 3. Nah, kemudian insert 7. Kemudian insert 6. Ingat, ketika kita proses insert itu tidak akan ada proses konsolidasi. Proses konsolidasi hanya terjadi ketika proses delete min gitu ya. Maka ini 8. Nah, asumsikan setelah kita menginsertkan 4 angka ini, kita melakukan proses delete min. Maka kita hapus angka 3. Kenapa? 3 ini merupakan yang paling minimal. Kita hapus angka 3, nah baru sekarang kita melakukan proses konsolidasi. Nah, 7 ini ranknya 0. 6 ini juga ranknya 0. Maka 7 dan 6 ini harus digabungkan. Gitu. Maka sekarang menjadi seperti ini. Ini jadi 7. Nah, oke. Selesai ya, karena ini sudah tidak ada yang double. Sekarang kita masukkan angka 9. Karena ini tidak delete min, jadi tidak masalah ya. Delete min, kemudian di sini angka 10, oke. Kemudian ini angka 1, oke. Dan ini angka 2, oke. Gitu ya. Nah, ini merupakan Fibonacci heap. Setelah proses menambahkan data dan juga melakukan penghapusan sekali. Nah, bagaimana kalau sekarang kita menghapus yang delete min gitu? Nah, yang kita hapus ini kan kalau ini ada 6, ini sebenarnya sekarang jadi di sini ya. Jadi bukan 6 lagi, tapi 1 karena 1 kan lebih kecil. 2. Maka ketika kita menghapus angka 1, maka ini hanya dihapus saja gitu. Hapus saja, artinya ini sudah menjadi sebuah. Nah, ketika kita menghapus angka 1 gitu ya, maka kita perlu melakukan yang namanya proses konsolidasi.
Nah, kita lihat 6 tria ini memiliki ranking 1, untuk 8 ranking 0, 9 ranking 0, maka 9 ini harus digabung gitu ya. 9 digabung dengan 8 gitu ya. Maka ini akan jadi 9. Kemudian ini akan jadi seperti ini. Nah, yang ini trinya itu ranking 1, yang ini juga ranking 1, maka ini juga harus digabung. Maka ini akan jadi 8, jadi akan anaknya 6, kemudian ini 9 gitu ya. 9, kemudian ini akan saya hapus. Gitu ya. Nah, sekarang ini sudah rank 2, ini rank 1. Oke, rank 1 oke. Ini rank 2. Nah, karena ini rank 1, ini rank 0, dan ini rank 0. Karena ini sama-sama rank 0, maka kita harus menggabungkan keduanya. Maka ini akan jadi 10, gitu ya. Kemudian ini akan kosong. Nah, sekarang trinya itu seperti ini. Nah, jadi terdiri dari rank 1 dan juga rank 2. Jadi dari data ini setelah kita melakukan operasi operasi delete 2 kali, itu maka ini adalah hasil dari Fibonacci heap-nya. Itu ya. Jadi Fibonacci heap akan melakukan konsolidasi setelah proses delete min. Tanpa proses delete min, maka ketika proses insert itu hanya dikumpulkan jadi satu saja. Artinya lazy. Oke. Saya kira itu dari saya terkait dengan pembahasan Fibonacci heap tree, gitu ya. Kalau ingin nanti untuk selanjutnya kita akan membahas hal-hal lainnya pada video-video selanjutnya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.